Oke ya guys, siap. Welcome back di channel saya Rizky Asa. Langgeng sampai maut Oke guys, kali ini akan nobar ya, nobar. Cari dulu. Gampang. Pokoknya dari 10 hero yang tadi udah muncul nih, teman-teman boleh nih kalau yang tadi belum prediksi. Sekarang prediksi guys. Dulu nih siapa yang kira-kira draftnya lebih condong ke arah mana? RRQ kah? Yes. Para Bigetron kah? Masih karena ada glue yang di posisi game pertama guys ya, dan match pertama di hari ini ya guys ya, hari Minggu. Cuman biasanya kan glue ini memang berada di area XP. Kita lihat guys. Berarti pertemuan antara Hilda dan juga glue. Ditempelin balik berarti ya. Hilda yang nemenin jungle lawan ditemenin balik sama Glue nantinya. Oke, dan kita akan langsung melihat saja ini dia game yang pertama, match pertama di hari terakhir untuk challenge season antara ngopi dulu ya guys ya. Jangan lupa ngopi. Perbedaan start buff dari kedua jungle ya. Purple buff untuk RRQ dan juga orange buff untuk Bigetron. Sementara untuk pergerakan dari Hildanya, dia tahu karena Glue ini nggak enak buat dilawan, jadi dia standby di bot lane. Lebih ke arah babysit dulu ya, ke ngapsin di top lane. Oke guys, jangan lupa ya. Kalau misalkan mau subscribe, like banyak-banyaknya guys ya, dan komen juga guys. Ya kan banyak anak-anak biar makin semangat untuk kali ini upload sudah terus ada di channel ini saya guys ya. Little Wonder dan bahkan Super Cat. Dia coba untuk langsung kali ini BTR tidak ada jungle ya, Super Cat menggunakan lance ya guys ya. Lebih ke kelarin si Versik menggunakan link lah, sama-sama assassin guys ya. Link dari emblem sendiri kedua jungle Bangsi menggunakan Brody ya guys ya. Otomatis untuk jungle dan Saki menggunakan carry guys. Super Ken dia pakai attack speed. Wah, ini lebih cepat lagi nih nanti untuk jungle-nya. Sementara waduh, Banana menggunakan pakai penetrasi yang artinya untuk team fight nanti dia bakal lebih siapa sih lupa ini namanya. Ini emblem yang kalian bisa tiru mungkin ya. Hero-nya nanti siapa guys ya? Kok lupa saya guys. Tapi sejauh ini Bigetron Alpha mereka yang ada penalti zone itu guys. Beberapa jungle juga di mana gold crab di arah atas berhasil diamankan di tangan dari Super Ken. Play yang harus mundur terlebih dahulu walaupun Versik versus everybody di depan sana. Tables of Blade defensive dikeluarkan Divine Sword yang juga langsung Super Fin. Satu hit terakhir lagi dan bahkan Versik menyumbangkan pertukaran yang terjadi antara roamer dan jungler, dan ini masih menjadi keuntungan untuk Bigetron Alpha. Jelas karena ada tadi total 4 tenacity yang digunakan oleh Bigetron. Jadi memang kalian juga melihat ada yang lumayan keras gitu kan. Kerasa banget lah defensifnya karena 50% HP. Di bawah 50% itu udah nge-trigger dan Cipuy mendapat pukulan yang cukup keras kali ini, bahkan memaksa untuk menggunakan spell sprintnya. Yap, sprint sudah digunakan di atas, dan bahkan lumayan tertinggal ya dari segi untuk bisa mendapatkan ultimate-nya nanti. Dan Super Fin sudah melakukan adanya zoning out kepada Banana yang mencari informasi. Tinggal gimana nih HP dari Turtle-nya, karena kali ini Versik is coming mencoba untuk mengadu retribution tapi gak sempat ada retribution dari Versik sehingga Super Ken masih bisa men-secure Turtle tersebut. Agak beresiko sebetulnya, dan split dari Super Fin coba untuk zoning doang sebetulnya. Agak beresiko kalau pengen di-commit karena sudah datang 3 total member dari RRQ yang siap di orange buff. Glue roamer ya guys ya. Super Ken sih kayaknya gak mau main safety, dia mau main agresif. Ya, karena mungkin Super Ken sadar ya, Versik juga tipikal yang lebih agresif. Jadi diagresifin balik, dan terlihat bahwa Super Ken kali ini berhasil untuk masuk, dan orange buff ya tercuri di tangan dari Super Ken. Waduh, penalty zone di bagian belakang Sorizo. Setengah darah tapi hati-hati bisa dibalikan keadaannya dengan Banana yang harus ditumbangkan kali ini. Kerugian datang kembali untuk RRQ. Yap, dan terlihat ya dengan adanya orange buff yang dicuri, XP lane yang di pick off membuat dari Bigetron Alpha perlahan tapi pasti kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulannya nih. Dengan adanya perbedaan network ke angka 1000 untuk saat ini masih mencoba untuk mereka pertahankan. Moreno sudah selesai dengan Clock of Destiny-nya. Clay bener-bener ditempelin abis-abisan di tangan dari Super Fin. Digendong saja dengan ada satu buah grab-grab di sana, dan bahkan Astral Echo dari arah belakang. Satu Astral Echo-nya masih belum cukup dan di-flicker karena depan. Clay gak bisa bertahan sehingga harus tumbang di tangan dari Super Fin. Wow, kill yang cukup mahal karena ngebuang spell juga. Clay-nya ngebuang spell tetap tumbang, walaupun ya oke, Fin-nya juga ngebuka spell, tapi ini tetap keuntungan untuk Bigetron. Di sisi lain Super Fin coba di zoning oleh Cipuy, tapi harus hati-hati juga dari Cipuy-nya sendiri karena Super Ken yang sudah mulai mengintai Moreno dengan Novaria di mid lane. Pokingan damage di awalnya memang nggak sesakit nanti ketika sudah punya item, tapi udah lumayan. Ya, dan ternyata terlihat ya di arah top lane tadi level XP lebih diunggulkan sedikit. Karena kalah level ya guys. Terlihat bahwa
line up Fred yang ini tadi sangat kita kuat, sempat guys. bahas juga. Oke, range-nya dimenangin sama Brody. Brody juga terbilang hero yang udah enak dari early, yang gak terlalu item dependent untuk attack semua untuk bisa dapetin power spike-nya. Dan itu bisa dimenangkan oleh Saken. Begitupun dengan ada Sorizo kali ini yang udah mulai tertangkap, penalty zone dibuka, tapi 4 player dari RRQ berhasil untuk Harus bisa 4 player guys ya Sorizo untuk di sana. numbangin. Ya, dan kalau ngomongin soal gold lane yang Fred berbeda Ring, XP-nya, yes. ini berpengaruh juga dengan Turtle. Yang pertama tadi didapetin oleh Bigetron. Yap, itu Turtle kedua udah di setup lagi dan bisa di secure secara free bahkan. Bagi Bigetron nggak ada kontes yang dilakukan oleh RRQ. Ya, dan terlihat Yasin kali ini harus mundur terlebih dahulu dengan XP yang unggul juga di tangan dari Saken. Dan rotasi cepat ini udah menjadi kunci untuk Bigetron Alpha ya. Terlihat dengan adanya Kalah Super good Ken ya, yang guys, udah ya, bisa langsung RRQ, guys. crossing, dan Moreno dengan positioning yang baik banget Bagus juga. banget Dan mainnya bahkan kali BTR, ini guys. sudah tidak ada lagi platingannya karena udah di menit yang kelima Super Super Fin, Fin guys. dengan split-splitnya. Grab Langsung menunjukkan seorang ulti ya, badana, guys, ya. diklikar ke arah belakang, dipisahkan dari kerumunannya, tapi nampaknya kali ini Super Fin masih terlalu tebal. Ada backupan yang dilakukan oleh Super Ken dengan Puncture menuju ke arah depan, tapi Super Fin third part memory berhasil untuk mengukir memori buruk di benak dari Super Fin. Novaria Karena sudah terlalu sakit jauh ya juga. guys. Super Ken tadi coba untuk nge-backup, dia udah puncture ke Sudah depan. level 7 Tapi kayaknya Novaria, guys, bukan, ya. bukan timing yang bagus lah untuk dia fight. Sekarang Sementara skill puncture ke arah dua. depan Clay yang Sudah punya berasa. phantom attack kecilnya, Wow. namun bisa dieksekusi oleh Moreno. Versik mencoba dapetin kill barasan, backup dari Moreno bisa memukul mundur Versik, dan lagi-lagi Bigetron mendapatkan keuntungan. Versik juga gak mau terlalu menggebu-gebu ya. Dia paham dia nggak punya powerful buff. Ya. Dia harus mengkalkulasikan kembali dari segi energinya nanti. Tapi Waduh. ada satu outer turret di bottom lane yang ternyata berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Sorizo. Dan sebenarnya ya udah Sorizo bisa anteng-anteng aja di lane karena kalau Cakep misalkan banget ya dari guys ya levelnya, mainnya si BTR ini guys. Aslan, dia Ngeri lebih keren. guys. Ya, dia bisa team fight nanti, dan untuk power clear Sepertinya sebenarnya Terisla akan akan lebih unggul. kalah nih guys Tapi ya, kalau untuk RRQ jalan guys itu ya. Terisla lama banget. Palunya gede banget. Iya, sama Game Fredrin juga pertama lumayan nih, guys, lama. ya. Tapi kalau kondisinya udah hancur turretnya dari RRQ, bakal lebih cepat rotasi Kena Bigetron. push terus Harusnya guys. ya. Dan terlihat ya kali ini 3000 network yang berhasil untuk diamankan. Bigetron Alpha mereka bermain sangat-sangat agresif dengan adanya objektivitas menuju ke arah turtle, turret, dan sekarang berfokus untuk bisa ngedorong ke arah gold lane-nya, di mana Astral Echo dibuka langsung mengusir mundur 3 player dari RRQ yang tidak bisa lagi ngedefense satu outer turret di arah top lane-nya. Supercan sudah mulai hadir juga dan invasi jungle kian terjadi. Waduh, ini dominasi full dari Bigetron. Bahkan dari turtle yang pertama sampai yang ketiga, ini selalu di setup, dan posisi dari Versik yang sudah mulai ditempel kali ini bakal ada punishment terjadi. Sepertinya darahnya mulai naik lagi, namun turtle bisa didapatkan secara free. Zorizo sebagai Dari bayarannya. tadi Oke, Sorizo nggak aja ya apa-apa guys ya. Dia nggak beli waktu juga, tapi Ya, banyak banget sangat resource yang baik habis. mainnya, Tapi guys. Saken berfokus untuk menghancurkan Bisa satu outer membeli turret di arah waktu ya, middle. Ada buying Flicker time. untuk mundur ke arah belakang. The Super Fin Waduh, melakukan Super Fin zoning kecil out tuh, dari guys. Cipuy. Bakal coba untuk dikejar. Masih ada regen HP. Meanwhile di bottom lane split push yang sudah dilakukan oleh Versik untuk bisa mendapatkan outer turret di bawah. Wah, ini mirroringnya lumayan loh. Ya, Dari goldnya tadi kan unggul 3000 ya. Bigetron sekarang dikejar lah untuk RRQ. ya udah mulai dikejar juga. Dan lagi-lagi ya ini teror dari Astral Echo udah lumayan menghantui juga. Invasi ke arah purple buff nampaknya diurungkan niat ya dari Bigetron Alpha, dan kita bisa lihat dari item build. Hunter Strike item pertama untuk Super Ken. Dia punya penetrasi, dia punya tambahan speed juga nanti ketika unique efeknya sudah aktif. Blade of Despair nih item kedua, dan sudah jadi bahkan. Damage dari Super Ken ini sudah dipastikan cukup nih kalau misalkan dapetin kill mungkin ke arah Link, ke arah Valentina ataupun Brody. Nah, tinggal PR-nya nih dari teman-teman lainnya. Sementara untuk di arah top lane, Versik coba untuk nge-cut dari wave-nya dan masih bisa kabur untungnya dengan Pin Voice. Dia bisa unggulin jumlah sebenarnya dari RRQ nih. Harusnya iya, tapi sejauh ini di menit ke-8 memang split push masih menjadi kunci ya untuk RRQ itu sendiri. Bisa mendapatkan objektivitas, tapi kayaknya nggak bakal kendor nih dari segi peperangannya karena udah mulai di-poke Novaria, sedikit guys. demi sedikit. Masih mencoba untuk memaksa satu outer turret di arah middle karena Super Ken sudah masuk dengan adanya Puncture. Cipuy kali ini bakal menjadi bulan-bulan Cipuy warga, dan kena ternyata eksekusinya terlalu sakit. tertekuk, guys. Nggak bisa dibilang terlalu lama, dua player dari RRQ berhasil dihilangkan, di mana double kill di secure di tangan dari Super Ken, dan Moreno gak bisa bertahan Ngeri, terlalu guys, lama. perangnya, Pertunjukan guys, menjadi ya. adil 2 untuk 2, tapi tidak dengan satu buah outer turret di arah middle Aduh, yang aduh, berhasil sorry sama dihancurkan dia. pula Oh, di enggak, tangan guys, ya. dari Bigetron Alpha. Ini ngebuka vision pastinya nanti ke arah purple buff dari Versik yang mungkin saja diinvasi. Sementara untuk pertukaran killnya, Super Ken yang tumbang ini sebenarnya lebih berbahaya lah, karena Super Ken ini kan dia banyak goldnya ya. Jadi celengannya yang pecah juga ini ngasih gold yang lebih banyak pastinya untuk RRQ. Makanya dari segi gold ini lebih condong ke RRQ. Namun untuk turretnya hilang, ini harus diperhitungkan lagi nih. Nantinya purple buffnya diinvasi, bukan hanya purple buff, mungkin ntar trapping dari tempat yang nggak ada vision dari RRQ, ini perlu diperhitungkan kembali. Ya, dan Sakennya dari tadi nggak
nggak yang terlalu terancam gitu ya. Dia aman aja. Wih, Astral Recall-nya sakit Ngeri banget. Membuat dari Novaria, Clay guys. harus kehilangan banyak HP dan Super Ken berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Banana HP nggak terlalu banyak lagi, tapi lini belakang yang mulai diacak-acak. Versik is coming, Divine Sword berhasil mem-pick off sesosok Moreno di lini belakang. Terjadi pertukaran antara roamer dan juga mid lane-nya, tapi Lord yang bisa diamankan dari Bigetron Alpha ini masih membuat mereka tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak. Dan ini Lord pertama, belum menjadi Lord yang enhance, belum ada charge-nya nanti. Dan biasanya di Lord pertama ini digunakan untuk habisin semua inner turret. Maka dari itu, Araki juga harus bisa nih ngebagi tugasnya. Bagian bottom lane mungkin poking damage yang diterima ke arah Saken lumayan sakit. Dan wah, Versik juga nggak boleh lama-lama sebenarnya kalau memang mau ngadu pok sama dari Saken. Dan oke, masih ada retribution juga untuk men-secure orange buff yang udah mulai diganggu dengan adanya Sorizo dan Super Fin. Lord yang pertama sudah mulai coba untuk dikawal kembali. Versik Tempest of Blade Versik defensif kali harus dikeluarkan, dikejar ulti dengan ya, guys, ya. Puncture. Waduh. Tapi nampaknya Super Nah, Ken bisa gak aja. mau terlalu greedy. Dia lebih berpuas dengan adanya inner turret yang sudah hancur di 3 lane yang berbeda. 3 inner turret lagi-lagi. Keuntungan untuk Bigetron 4.000 hampir 5.000 gold yang dipegang di menit yang ke-10. Yep. Yang artinya ini untuk defense-nya nanti akan berbeda hampir dari setiap member itu satu item. Mungkin agak condong ke arah jungle-nya karena di jungle dari RRQ juga Bigetron dua-duanya tipe farming. Sementara kalau dihitung dari high ground defense setengah adanya darah, guys, ya. mungkin Dansin yang Versik bisa kena. clear minion, tapi kalau mengusir mundur Astral Recall. mereka perlu Astral momen. Recall. Mereka Astral perlu Iku. momen dari Astral banana Iku dari ataupun Moreno, guys, ya, Cipu Novaria. mungkin yang bisa Sakit banget, guys. mempersempit keunggulan dari jumlahnya, dari item. Mungkin kita ke XP lane nih. Dominance Ice bagi kedua XP lane menjadi pilihan utama dan juga Radiant Armor. Namun untuk next itemnya nih ada satu Fury Hammer untuk Banana yang dia butuh penetrasi tambahan. Ini buat landing sebenarnya di awal. Sementara kalau untuk Suriso mungkin nextnya dia bisa ke arah antivirus. Banyak lah pilihannya dari next itemnya. Antivirus ke Domi udah selesai, ada Radiant Armor juga. Bebas lah ya, tergantung pilihan-pilihan yang akan dilakukan oleh Sorizo sendiri, karena ya dia nggak terlalu banyak ke pick off juga, dia hanya 2 kali ke take down aja. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah Saken yang dia udah hampir punya full item dengan tidak adanya terpick off sama sekali. Ini Saken berarti aman banget juga. Dan Cipuy bakal coba untuk dikejar kali ini. Ada Phantom Execution menuju ke arah belakang dan Cipuy berlari, tapi Thornrose-nya gak bisa membuat dari Cipuy selamat dengan adanya kejaran yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ya dia ketika dia lari ke tempatnya Bigetron, di situ gue udah lihat oke dia mau coba kasih space. Dia pengen coba kasih jarak yang lumayan jauh buat RRQ yang lain, mungkin bisa farming, mungkin bisa cari posisi juga. Endless battle selesai dari Versik. Damage dari linknya ini udah mulai terasa, apalagi udah sama-sama level 15 juga. Namun kalau dari segi item Super Ken lebih unggul nih. Makanya nanti entah Thornrose, Phantom Execution harus bisa lah dihindarin tipis-tipis. Ya, dan split push yang memang sudah dilakukan oleh Versik juga ini bisa diatasi ya dengan awareness yang baik. Tapi Sin kali ini harus mundur dan Sin terconnect satu terjatuh basic ya, attack guys, ya. terakhir dari Saken. Buat dari Sin kali ini harus hilang nyawanya untuk kedua kalinya. Dan Lord yang sekarang sudah muncul dengan 4 player Ngeri saja banget yang ya, dan si RRQ Moreno ini, guys, tidak ya. akan ada kontes nampaknya. Sin tumbang, flickernya pun hilang. Untuk defense-nya nanti sangat berpengaruh nih. 2 menit dan di bagian belakang Super Fin ternyata yang hampir saja menjadi korban masih bisa diselamatkan, namun Versik masih mencoba dengan defense sword-nya, masih kurang juga dari damage. Sementara untuk Lord-nya ke arah bottom lane, 3 lane push ini possible banget dilakukan oleh teman-teman Bigetron. Dan untuk defense-nya RRQ yang tadi sempat gue notice juga mengandalkan Clay paling sama Sin mungkin kalau memang dia mau clear dari minion, tapi resiko kalau Sin-nya maju nge-show Ya. bisa langsung ditabrak. Dan Kari ini kan kalau misalkan kita mau flicker sejauh apa juga tetap masuk kan. Kalau Nah. misalkan ngikut gitu. Ngikut. Dan ya udah tadi flicker kebuang, damage-nya tetap masuk juga. Basic attack tadi dua kali shuriken terakhir tadi ya berhasil untuk membuat dari Sin hilang, tapi Versik kali ini harus mundur terlebih dahulu tanpa bisa mendefense base turret yang sudah terekspos dengan sangat-sangat lebar pula di arah bawah. Ini membuat dari Bigetron Alpha kali ini mencoba untuk langsung melakukan adanya posisi offense dengan Astral Recall yang selalu menghantui pula. Damage yang sudah mulai terasa menyakitkan membuat dari Rex Regum Kion kali harus mundur terlebih dahulu dan third part memory ditarik ke arah belakang dan Super Fin terculik ke arah satu base yang dimiliki oleh RRQ. Oke, fight back ingin dilakukan dan penalty zone berserta dengan flicker dari Banana bisa memancing Saken untuk menggunakan spell kembali Cipuy ke bagian depan. Saken terpaksa harus pakai WON-nya, namun Sorizo Aduh, gak bisa ngapain kemana-mana tuh lagi, Cipuy, menjadi korban Cipuy. tambahan Super Ken yang datang dari belakang dengan Phantom Execution bisa mengeksekusi Sin. Harus Super mundur Ken kali ini, mengerikan bahkan ya, guys, ya. Versik yang sudah low gak berani untuk ngepok balik. Yap, dan ini banyak banget research yang keluar tadi.
Ada 2 flicker yang ke pop up buat ngejar. Oke, pertukarannya menjadi adil 2 untuk 2, tapi tidak dengan ada 2 base turret yang hancur dari sisi RRQ, dan kita bisa lihat juga dari item build di menit yang ke-14. Antivirus jadinya ya Antivirus. untuk Zorizo-nya, dan untuk jungle-nya nih itemnya udah full dari Super Ken. Sementara untuk Versik juga sama sebenarnya, sebagai item terakhirnya adalah Malphite Roar. Mungkin kita pindah ke gold lane, Heptasis menjadi item awal untuk Xin. Sementara kalau Kari kita tahu lah, untuk Kari sendiri dia menggunakan 3 starter pack utama, yaitu Corrosion, Golden Staff, dan juga Demon Hunter Sword. Sama-sama menggunakan Wind of Nature. Mungkin perbedaannya Rose Gold nih untuk item terakhir dari Saken untuk safety-nya. Sementara dari Xin mungkin karena Blade of Despair kayaknya ya, atau si Halberd. Si Halberd mungkin ya buat bisa burst yang ada di front line-nya, termasuk dengan Super Fin yang kita tahu juga tadi dia cukup berani untuk masuk dan lihat pokingan dari Astral Recall-nya terlalu besar damage-nya sehingga Clay harus setengah mundur darah ya dulu guys ya, Navaria untuk guys. meregen dari segi HP-nya Poking dan damage-nya, damage guys. output memang disumbangkan dari Super Ken dan juga Moreno nih sebagai penyumbang damage terbesar dari Bigetron Alpha. Disusul oleh Versik dan juga Clay. Sebenarnya memang damage utamanya Bigetron tuh ada di Super Ken gitu kan. Mungkin dari Sakennya nanti akan bekerja ketika ada frontliner yang bandel seperti Cipuy atau Banana, itu bisa dieksekusi juga karena memang Kari kan hero anti tank. Sementara kalau memang backline, mungkin memang hanya Moreno dan Super Ken yang bisa menjangkau dengan pokingan damage Moreno mungkin, atau flanking atau backstep lah dari Super Ken. Dan Lord kali ini udah kembali di setup oleh Bigetron. Ya, dan yang menjadi sulit adalah Purple Buff kembali tidak diamankan di tangan dari Versik. Ini makin susah lagi, tapi Conceal, Cipuy dengan HP yang gak terlalu banyak kali ini mencari posisinya terlebih dahulu, dan Kating terhadap Lordnya sekarang di reset dulu, ditarik ulur lagi. Dengan adanya Moreno yang bisa nge-reveal pergerakan dari RRQ. Ini udah menjadi ancaman besar juga karena udah gak ada konsil lagi tadi untuk Cipuy. Dia mau coba untuk nabrak ke backline-nya juga cukup sulit, dan bahkan kali ini Banana harus menelan damage yang cukup banyak. Ada flicker yang dikeluarkan, tapi Rossi terlalu sakit, dan bahkan Sorizo berhasil untuk mendapatkan 1 player, ada 3 player dari RRQ berhasil dihilangkan double kill di tangan Super Ken, dan bahkan triple kill. Versik menghilang, Finn yang memisahkan peperangan di mana Clay nggak bisa lagi untuk nge-backup dan nge-follow up teman-temannya, dan split-split kopian defensif sudah menjadi defensive manuver yang dilakukan oleh Clay. Tapi tanpa adanya Lord kali ini, 1 wave minion di arah tengah berhasil untuk membuat wipe out dari RRQ, dan Bigetron Alpha mengambil guys, yang kuat pertama. banget ya guys ya. 1-0. Game 1 dimenangkan di awal BTR mereka masih guys bisa ya. untuk mengejar tempo Oke, Bigetron. guys, kita Namun lanjut ketika masuk di ke game kedua guys ya. semua kontrol dari objektif dipegang Bigetron. Perfect turtle